Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke dunia manufaktur modern yang luar biasa banget. Kita akan lihat gimana caranya kita bikin semua hal dari struktur raksasa sampai mesin-mesin super kecil yang mikroskopis. Nah, kutipan ini bener-bener pas banget. Coba deh kita pikirin, dari dulu banget kemampuan kita buat membentuk material itu yang bikin peradaban kita maju. Ini bukan cuma soal industri loh, ini tuh bagian paling mendasar dari diri kita sebagai manusia. Ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, terus kita lihat yang skala raksasa. Habis itu kita masuk ke detail yang super presisi, dan terakhir kita intip masa depan yang mind-blowing di dunia nano. Oke? Siap? Langsung lagi kita mulai. Gini deh, setiap bangunan keren itu kan pasti dimulai dari fondasi yang kuat ya kan? Nah, sama juga kayak manufaktur. Di bagian pertama ini, kita bakal bongkar konsep-konsep inti yang jadi dasar dari semua proses pembuatan. Jadi, intinya, manufaktur itu apa sih? Gampangnya, ini tuh ilmu transformasi. Kita ambil bahan mentah, entah itu sebongkah logam atau biji plastik, terus lewat proses fisika dan kimia, kita kasih bentuk baru, kekuatan baru, fungsi baru. Nah, ini nih jantung dari semua yang bakal kita obrolin. Dan yang keren banget ya, semua dunia manufaktur yang kelihatannya rumit ini ternyata bisa kita pecah jadi 3 pilar utama aja. Mau itu bengkel kecil di garasi atau pabrik mobil raksasa, semuanya sama, berdiri di atas 3 hal ini. Bahannya, proses buat ngebentuknya, dan sistemnya, yaitu orang dan peralatannya. 3 hal ini tuh satu paket, nggak bisa dipisahin. Sekarang, yuk kita geser ke skala yang lebih besar. Coba bayangin, seorang pematung yang baru mulai kerja dengan balok batu gede. Pukulan pertamanya kan pasti kuat, kasar, buat ngebentuk siluet dasarnya kan? Nah, itu dia analogi yang pas buat proses-proses yang akan kita bahas sekarang. Ya, jadi untuk bikin barang-barang gede, langkah pertamanya itu seringkali adalah menjinakkan material pas lagi di kondisi paling lembeknya. Entah itu logam cair yang membara, atau plastik yang lunak. Kita mulai dari keadaan di mana material itu paling gampang diatur. Contohnya nih, pengecoran pasir. Ini teknik kuno banget, tapi luar biasanya masih jadi tulang punggung industri modern. Prosesnya tuh brilian karena simpel banget. Bikin cetakan dari pasir, tuang logam cair, tunggu dingin, terus pecahin cetakannya. Selesai. Kenapa masih dipakai? Karena ini cara yang super murah dan efektif buat bikin bentuk-bentuk besar yang rumit, kayak blok mesin mobil kamu misalnya. Metode paket tengadah lainnya adalah penempaan. Tapi jangan salah, ini bukan asal pukul logam aja loh. Ada rekayasa cerdas di baliknya. Coba lihat perbandingan ini. Impression die forging itu sengaja nyisain sedikit logam lebihan, namanya flash, biar keluar dari cetakan. Nah, kerennya di sini. Flash ini kan lebih cepat dingin, jadi dia bikin tekanan balik yang justru maksa sisa logam panas buat ngisi setiap detail kecil di cetakan. Pintar kan? Kalau tadi kita ngomongin pukulan kasarnya si pematung, sekarang kita masuk ke tahap di mana dia mulai ngeluarin pahat kecilnya. Di sini kita beralih dari bentuk kasar ke akurasi super tinggi yang jadi ciri khas dunia modern kita. Yuk, kita mulai dengan pembubutan atau turning. Ini salah satu proses presisi yang paling dasar. Bayangin deh, ada sebatang logam muter kenceng banget ribuan kali per menit. Terus ada pisau super keras yang ngikis permukaannya lapis demi lapis. Mirip kayak ngupas apel, tapi dengan presisi mikroskopis. Hasilnya, bentuk silinder yang sempurna. Pikirin aja as roda, pin piston, atau kaki meja dari logam yang mulus banget. Mah, kalau pembubutan itu jagonya bikin yang bulat-bulat, penggilingan atau milling ini jagonya bikin hampir semua bentuk lainnya. Ini tuh kayak pisau lipat Swiss Army-nya dunia permesinan. Cuma dengan ganti mata pisaunya, kita bisa bikin permukaan datar yang licin, motong alur yang presisi, bahkan ngukir kontur yang rumit. Ini bener-bener seni memahat logam di level yang beda. Jadi yang paling penting di level presisi ini, kita tuh nggak cuma ngomongin bentuk, tapi juga tekstur. Kekasaran permukaan itu jadi krusial banget dan harus bisa diukur. Kenapa? Karena permukaan yang super halus di komponen mesin misalnya, bisa ngurangin gesekan. Sebaliknya, tekstur tertentu di implan medis justru bantu tulang buat nyatu. Jadi ini semua tentang mengontrol dunia di level mikroskopis. Oke, kita udah jalan dari pukulan kasar ke pahatan halus. Sekarang, siap-siap ya, karena kita bakal lompat ke skala yang paling dramatis. Kita akan masuk ke dunia di mana manufaktur terjadi di level atom. Selamat datang di pabrik tak kasat mata. Coba deh, kita berhenti sebentar dan bayangin.
Semua yang udah kita lihat tadi, pengecoran, penempaan, permesinan, semuanya terjadi di pabrik yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Tapi, gimana kalau pabriknya? Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini kenyataan di dunia mikrofabrikasi. Seluruh konsep kita tentang pabrik langsung berubah. Ini adalah tempat di mana alatnya bukan lagi palu atau pahat, tapi cahaya dan bahan kimia. Biar kebayang sekecil apa skala ini, coba lihat angka ini. 1 nanometer. Otak kita tuh susah banget ngebayanginnya. Gini deh analoginya, kalau sebuah kelereng itu ukurannya 1 nanometer, maka planet bumi ini ukurannya cuma 1 meter. Nah, di skala sekecil inilah keajaiban teknologi modern dibuat. Jadi, ada 2 filosofi utama buat membangun di skala nano ini. Top down itu kayak memahat. Kita mulai dari balok gede, terus kita buang bagian yang nggak kita perluin. Nah, bottom up itu kebalikannya. Ini kayak main Lego terkecil di alam semesta. Kita mulai dari atom dan molekul satu persatu, terus kita susun jadi struktur yang kita mau. Coba kita lihat proses di balik chip komputer yang ada di gadget kalian. Litografi optik itu pada dasarnya kayak fotografi tapi versi super kecil. Kita mencetak pola sirkuit ke wafer silikon pakai cahaya, terus pakai bahan kimia buat mengukir pola itu secara permanen. Proses ini diulang ratusan kali buat ngebangun miliaran transistor di dalam prosesor. Dan sekarang kita lihat keajaiban dari pendekatan bottom up. Nanotub karbon ini pada dasarnya cuma lembaran atom karbon yang digulung, tapi propertinya luar biasa. Bayangin deh, ada kabel yang kemampuannya jauh di atas tembaga, atau prosesor yang nggak gampang panas. Nah, inilah janji masa depan kalau kita bisa membangun material atom demi atom. Dari tungku peleburan sampai perakitan atom, perjalanan membuat sesuatu ini terus berevolusi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak kita bikin, tapi lebih ke apa yang seharusnya kita bikin. Saat batas antara yang mungkin dan yang mustahil makin tipis, pilihan ada di tangan kita.